Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam yang kami lewati, dan pagi ini kami bersama menikmati hari baru yang Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur Engkau selalu melindungi kami dan menyertai setiap aktivitas kami. Ya Tuhan, sebelum kami menjalani hari ini, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong agar kami dimampukan untuk dapat mengerti, memahami, dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bacaan kita pada hari ini adalah dari Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai pasal 7 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir. Tuhan berfirman kepada Musa, "Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Fir'aun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak fasih berbicara? Bagaimana mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku menjadikan engkau seperti Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu itu akan menjadi seperti nabimu." Allah Maha Kuasa, atau yang kita kenal dengan sebutan El Shaddai, sangat dikenal di kalangan para leluhur atau nenek moyang umat Israel. Bahkan nama Yahweh muncul sebanyak 160 kali dalam kitab Kejadian. Artinya, dalam kehidupan iman bangsa Israel, mereka mengenal nama-nama Tuhan yang begitu dekat di telinga mereka. Namun, kedekatan itu tidaklah seperti kedekatan antara Allah dengan Musa dan keturunannya. Mereka tahu kekuatan dan kemahakuasaan Allah, namun tidak memiliki hubungan personal dan keinginan untuk mengenal Allah lebih dalam lagi seperti yang dilakukan Musa. Allah ingin kita lebih mengenal Dia, lebih dari sekedar Allah Maha Kuasa, lebih dari sekedar apa yang sering diucapkan orang. Allah ingin kita mengenalnya lebih intim, lebih dekat secara personal, memiliki perjanjian dengan Allah dan menjaga janji itu, yaitu percaya kepadanya dalam segala hal. Seperti itulah kedekatan antara Allah dengan Musa, hambanya. Tuhan percaya Musa bisa melaksanakan apa yang ditugaskan Tuhan, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi di lain itu, Musa merasa bahwa dirinya tidak memiliki kapasitas yang lebih hebat. Dia merasa dia tidak pandai berbicara. Bagaimana mungkin sosok sehebat Fir'aun
bisa atau mau mendengarkan Dia. Namun atas dasar kepercayaan yang diberikan Allah kepada Musa, maka ketika Musa menolak diutus dengan berbagai alasan, ia mencari-cari alasan untuk bisa menghindari tugas itu. Maka Tuhan mengatakan kepada Musa, tidak ada jalan yang tidak mungkin. Kalau Tuhan bisa melakukan banyak hal kepada umat Israel, maka Dia juga bisa melakukan sesuatu untuk menolong Musa, hambanya. Kalau Musa memiliki alasan untuk tidak pandai bicara, Allah memilih Harun, saudaranya itu, untuk menjadi juru bicaranya. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong seseorang yang Dia utus untuk misi tertentu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali di antara kita dan juga orang-orang Kristen yang lain, ada yang begitu mengakui bahwa dia mengenal Allah dengan lebih dekat, selalu mengingat Allah dalam hidupnya, bahkan mengenal nama-nama Allah. Namun mereka tidak memiliki kedekatan secara pribadi dengan Tuhan, merasa tidak mampu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Lalu tidak sedikit juga orang Kristen yang mencari-cari alasan untuk menghindar dari tugas yang diberikan Tuhan. Namun di balik semua itu, satu hal yang bisa kita pelajari adalah Tuhan memilih kita untuk menjadi abdinya, untuk menjadi hamba-hambanya, untuk menjadi umatnya, karena Tuhan percaya kepada kita. Tuhan mengutus kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena Tuhan percaya kita bisa melakukannya. Jadi apapun alasan kita untuk lari dari tugas yang diberikan Tuhan, maka Tuhan juga tidak kekurangan akal untuk menyediakan semua solusi yang seringkali kita jadikan alasan. Tuhan tidak ingin kita dipermalukan karena merasa kita kurang, tidak punya kapasitas, tidak mampu melakukan ini dan itu. Tuhan siapkan semuanya. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Jadi mari kita lakukan apa yang menjadi tugas panggilan dari Allah sebagai umat yang percaya. Kita kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan percayalah, sepandai-pandainya kita melarikan diri, Tuhan jauh lebih hebat, dan Tuhan akan selalu menyediakan apapun yang kita butuhkan, supaya kita bisa menjadi umat Tuhan yang setia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Allah, dan kami percaya dalam setiap kehidupan kami, dimanapun Engkau mengutus kami, Engkau selalu memperlengkapi kami dengan segala sesuatu yang tidak kami miliki. Dan kami percaya Tuhan selalu menyediakan apa yang kami perlukan, supaya kami bisa menjalani hidup kami sebagai umat Tuhan yang setia. Amin.